Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Nah, saya lagi berada di lokasi kandang baru kami. Ini ukurannya 8 kali 50 meter. Nah, dari beberapa postingan kami di media sosial, banyak sekali komen-komen yang masuk tentang saya mau beternak, belum ada modal. Makanya saya bikin video ini, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Monggo, silakan simak video ini sampai selesai. Insya Allah akan ada solusi yang bisa saya bagikan. Monggo, pelan-pelan kita bahas. Nah, sahabat saya, usaha ternak kambing, usaha ternak domba, ini adalah sebuah usaha yang bisa kita jalankan dengan modal berapapun. Jadi tidak ada batasan-batasan modal untuk kita bisa masuk ke usaha ini. Kita punya modal sedikit, kita bisa mulai dulu dari sedikit. Kalau modal kita banyak, kita bisa ternak langsung banyak. Jadi memang tidak ada batasan untuk kita masuk ke dunia peternakan. Seandainya kita tidak punya modal untuk beli ternaknya, kita juga bisa beternak. Kita bisa bagi hasil dengan teman-teman yang memang punya modal untuk bisa beli ternaknya. Kalau bahasa kami, nggadu. Jadi, tanpa kita harus mengeluarkan modal untuk beli bibitan. Nah, kalau kandangnya, tentu saja kita bisa manfaatkan di belakang-belakang rumah, di serambi-serambi rumah. Intinya, kambing tidak kepanasan, kambing tidak kehujanan, kandangnya kering, tidak lembab, dan masih ada sirkulasi udara. Gitu aja udah cukup kalau untuk kandangnya. Kalau untuk pakannya, ini juga saya sampaikan. Hanya ternak kambing domba yang kita bisa mengupayakan pakan itu gratis. Yang penting kita mau ngarit. Dan kalau kita mau memulai, sebaiknya kita mulai dari maksimal 5. Sambil pelan-pelan kita pelajari, sambil pelan-pelan kita buktikan pada si pemilik modal bahwa kita memang bisa mengelola peternakan. Ternaknya bisa berkembang dengan kita pelihara. Nah, kalau untuk pakan, meskipun saya sering menyampaikan, kalau memang kita mau masuk ke usaha ternak, wajib harus dipersiapkan pakan terlebih dahulu. Oke? Tapi ini kembali lagi, kalau jumlahnya besar, jumlahnya kita beternak langsung banyak. Tapi kalau kita mulainya dari maksimal 5, kita ngarit saja, itu nggak menghabiskan waktu kita kok. Karena kalau untuk rata-rata, kambing 1 ekor, pakan yang harus kita persiapkan per hari itu di rata-rata 5 sampai 6 kilo. Ini pakan basah. Ini rata-ratanya. Kalau kurang, kurang dikit. Kalau seandainya lebih, lebih dikit. Kalau kita pelihara 5 ekor, berarti kan pakan yang harus kita siapkan hanya 30 kilo saja. Nah, jadi kita bisa ngarit yang 10 kilonya rumput liar. Baru nanti yang 20 kilonya kita tambah dengan ramban-rambanan. Kita bisa manfaatkan dari limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa memanfaatkan dari limbah-limbah pekarangan yang ada di sekeliling kita. Tetangga kita nebang pisang, panen pisang, itu daunnya bisa kita manfaatkan untuk campuran pakan ternak kita. Tapi Pak, kalau kita sistem gadu atau bagi hasil, itu yang diuntungkan adalah yang punya kambing. Kita yang memelihara rugi. Sebenarnya baik yang punya kambing maupun kita yang memelihara itu sama-sama untung. Justru yang punya kambing atau yang investasi kambing ke kita belum untung, kita sudah untung dulu. Karena saat ini kita masukkan ternak beleng ke kandang, keesokan harinya itu kita sudah dapat hasil dari limbah padatnya, dari kohenya. Kita juga sudah dapat hasil kalau memang mau memanfaatkan dari limbah cairnya, yaitu dari urinnya. Tinggal kemauan kita untuk belajar ngolah dari limbah ternak yang kita pelihara. Kita jangan terlalu membebankan pikiran kita dengan anggapan-anggapan yang ternak itu tidak hasil, yang begini, yang begitu. Jadi ini bisa memberatkan pikiran kita. Anggapan-anggapan ini yang bisa bikin kita kendor, yang bisa membuat kita tidak jadi melangkah untuk beternak. Dibikin simpel saja, disederhanakan saja. Sambil kita berjalan, kita sambil mulai nyicil-nyicil nanam hijauan. Kita bisa nanam rumput odot, kita bisa nanam rumput pacong. Nah, kalau rumput pacong, 1 setek saja
benar-benar kita tanam, benar-benar kita rawat, kita maksimalkan pertumbuhannya. Satu stek itu dipanen kedua, dipanen ketiga, itu sudah mencukupi untuk 1 ekor. Dengan kita punya 5 ekor ternak, kita nanam 10 batang saja, itu sudah insya Allah bisa mengcover kebutuhan 1 hari. Itu untuk rumputnya. Karena produktivitas rumput-rumput budidaya itu sangat tinggi sekali, terutama pacong. Kalau benar-benar kita maksimalkan pertumbuhannya, satu rumpun itu bisa menghasilkan pakan 10 sampai 15 kilo. Bahkan kalau pertumbuhannya bagus itu bisa lebih. Jadi jangan kita beranggapan bahwa peternak itu memang harus punya modal sekian-sekian. Kita bisa melangkah dengan modal seminim mungkin, kita bisa jalan. Nah, sedikit cerita, kalau di Jaya Farm, dulunya kami juga mulai dari kecil. Dulunya benar-benar kita mulai dari nol, dari 5 ekor. Bahkan kami hampir setiap hari dulunya itu keliling ke teman-teman peternak-peternak yang memang sudah besar. Menawarkan jasa, gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan kambingnya kami pelihara. Dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang memang mempercayakan ternaknya untuk kami rawat, untuk kami pelihara sampai dengan berkembang. Dan sahabat saya bikin video ini tidak kami khususkan untuk orang jauh saja, untuk orang-orang yang tidak kenal dengan saya. Di lingkungan ini banyak juga yang memang menyimak video saya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini sesuatu yang dulunya tidak kami lakukan, sesuatu yang saya sampaikan ini bohong, mungkin saya akan dihujat gara-gara video saya ini oleh lingkungan. Tapi memang yang saya sampaikan ini benar-benar yang dulu saya lakukan. Per hari ini saja, kalau kami boleh jujur, per hari ini meskipun ternak kami sudah jumlahnya sudah ratusan ekor, kandangnya sudah ada beberapa, tapi kami masih ada kambing yang sistemnya gadu. Jadi kalau masih ada teman-teman yang menyatakan bahwa sistem gadu itu rugi, ini kami sangat-sangat menyangkal. Karena kami sudah hitungannya sudah bertahun-tahun juga masih menggunakan sistem gadu. Jadi monggo saya mengajak untuk teman-teman muda, teman-teman milenial yang memang mau masuk ke usaha peternakan tapi masih bahasanya terkendala di modal, monggo. Yang penting kita mulai dulu dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Kita bisa gadu dulu, yang penting kita bisa mulai dulu. Sambil kita pelajari gimana caranya memanage peternakan, SOP-nya, dan mencari jalan-jalan sumber-sumber hasil yang lain. Minimal kita juga belajar untuk ngolah kohenya. Gimana dari kohe itu bisa menjadi sebuah pupuk yang punya nilai, yang punya manfaat, dan bisa kita distribusikan ke lingkungan sekitar. Atau juga bisa kita manfaatkan untuk kita nanam-nanam sendiri. Karena dari kohe yang dihasilkan, ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah usaha yang besar lagi. Misalnya kita bisa nanam sayur-sayuran. Ini juga bisa menjadi income harian, pemasukan harian di sela-sela kita beternak. Karena kalau di dalam beternak itu kita memang tidak butuh waktu banyak. Kami beserta kru ABK di Jaya Farm juga di kandang itu tidak lama. Hanya pagi 1 jam, siang 1 jam pemberian minum, dan sore hari pemberian pakan sore. Sisa waktunya itu bisa kita distribusikan ke hal-hal lain, ke usaha-usaha yang lain. Tentunya kita bisa melakukan sebuah usaha yang memang berkaitan dengan peternakan. Maka dari itu kita bisa mulai dari kecil, tapi benar-benar kita mulai gimana caranya usaha kita itu bisa menjadi integrated farming. Sebuah usaha peternakan, sebuah usaha pertanian yang kita jalankan secara terpadu. Dari beternak kita bisa mandiri pakan, karena kita bisa tanam, yang limbahnya bisa kita kembalikan lagi ke ternak. Dan ternaknya juga bisa menghasilkan limbah yang bisa kita olah, sehingga kita bisa nanam apapun itu mandiri pupuk. Nah, monggo kita mulai saja beternak. Tanpa harus memikirkan modal, tanpa harus membebani pikiran-pikiran kita, tanpa harus menakut-nakuti mental kita untuk kita melangkah beternak. Oke, kita mulai dari kecil, kita pelajari, insya Allah dengan kita tekun,
dengan kita konsisten, dengan kita fokus, totalitas, dari yang kecil menjadi besar itu tidak lama. Semoga dari ocehan saya di video ini ada manfaat yang bisa dipetik. Dan kalau bagi teman-teman video saya bermanfaat, monggo di-share ke teman-teman supaya makin banyak peternak-peternak pemula yang punya komitmen. Dan kalau memang tidak keberatan, silahkan subscribe. Terima kasih. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.